ini semua ini gara-gara cacing itu. bukan karena kitanya aja yang teledor. Teledor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dengan kami Putu Bunse. Di sini Putu Bunse ingin berbagi pengalaman tentang pengawatan bahan bonsai loa. Ini termasuk review Dua dua bulan bulan setengah. Video yang pertama kita bikin tentang pemilihan cabang, dan waktu itu sempat kita janjikan karena anak cabang yang baru tumbuh saat itu belum siap untuk dikawat, dan pada saat ini sebetulnya sudah siap untuk kita kawati. Jadi saksikan terus Sampai selesai. Nah, pada kesempatan kali ini Mas Gondrong Setiawan nanti akan langsung melakukan pengawatan untuk bonsai loa yang berada di depan kita ini agar percabangannya nanti bisa sesuai dengan keinginan. Silakan Mas Gondrong. Oke, langsung saja kita ke tahapan awal. Kita masih harus seleksi lagi mana yang tetap kita pertahankan untuk kita kawati dan mana yang harus kita buang. Oh ya, jangan lupa sebelum kita eksekusi bonsai, kopi dulu plus sigaretnya biar otak tidak kosong. Oke. Mantap. Oke, ini kita akan langsung proses pengawatan bonsai loa yang ada di depan kita ini dengan bodi yang luar biasa. Ya, proses pengawatan langsung dilakukan oleh Mas Gondrong Setiawan. Untuk tahap pengawatan kita memerlukan ketelitian dan kedetailan. Usahakan sebisa mungkin ada keserasian antara liuan pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Jadi biar pohon itu terlihat sempurna, meskipun sempurna itu hanya punya Tuhan. Ya, ini memang dari awal pemotongan pemilihan cabang sampai sekarang itu usianya itu 2,5 bulan kawan. Jadi nanti bisa dilihat di kolom deskripsi, nanti linknya kami akan tautkan di sana. Jadi teman-teman bisa mudah untuk melihat ketika pemilihan cabang bonsai loa ini. Perkembangan dari cabang ini sangat luar biasa. Jadi dulu memang belum berani untuk mengawati karena batangnya dari cabang itu masih muda sekali, dan ini sudah lumayan besar ini. Kalau misalkan ini tidak dikawat nanti bisa telat ya Mas Gondrong. Dan ini luar biasa, padahal ini kawan-kawan bisa dilihat ini tidak di ground, ini masih tetap di ember ya, ini masih di ember, masih tetap sama, tetapi akarnya ini sudah turun ke bawah. Jadi cepat sekali ini pertumbuhannya. Jadi ini yang kami istilahkan di Putu Bunse semi ground ya, karena dia tetap di ember tapi ada lubang besar yang untuk pembuangan airnya, dan di situ lubang itu kita bikin sebesar mungkin diameternya agar akarnya tetap bisa turun ke bawah. Dan teknik itu saya rasa lebih jitu karena nanti ketika kita mau naikkan ke pot kondisinya lebih aman dan 99% hidup. Oke, mantap ya, semoga tips ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Ini hanya sekedar berbagi pengalaman saja karena kami juga masih pemula ya. Masih banyak belajar. Pemula juga takutnya nanti membuat kesalahan. Pohon sudah bertahun-tahun kita tanam, terus saat mau kita naikkan ke pot ternyata di situ malah drop out. Dari pengalaman juga dari teman-teman, kami sering melihat cara menaikkan bonsai loa ke pot, jadi kita juga belajar dari sana.
daunnya terlalu membawa beban untuk cabang, daunnya bisa kita pruning atau kita ambil dulu. Yang penting ujungnya tidak terpotong ya. Jangan sampai terpotong. Ini kuncinya. Ini nanti untuk dimensi yang belakang, karena sementara untuk cabang yang ketiga belum maksimal. Setidaknya ini nanti bisa mempercantik untuk dimensinya. Jadi ini nanti tetap butuh proses lagi. Pengawatan awal ini hanya untuk membuat gerak dasar saja ya. Setelah itu nanti ketika sudah sesuai besarnya kita potong, kita penkan lagi. Ini posisi mahkota. Ini memang baru ada 3 cabang ini kawan. Karena memang kemarin itu kita pangkas lumayan habis, dan ketika hujan dengan curah yang lumayan banyak ini sempat kena penyakit ya Mas Gondrong. Ya, namun sama pohon loa, salah satu hama dari loa adalah cacing pohon. Jadi biasanya loa ini kan bekas dari potongan, kalau sampai ada pembusukan di situ nantinya akan menjadi sarang cacing pohon. Dan cacing pohon nanti lama-kelamaan dia akan masuk ke dalam Kayunya, ke dalam kayu. Terus pertama dia ke dasar kambium, terus masuk ke dalam kayu sampai akhirnya pembusukan. Setelah pembusukan udah selesai. Jadi ini semua ini gara-gara cacing itu. Bukan karena kitanya aja yang teledor. Sudah keserang penyakit tapi dibiarin kawan. Dan alhamdulillah kemarin kita menemukan formula yang lumayan lah, bisa untuk membantu efektif untuk membunuh cacing pohon. Untuk lebih detailnya nanti bisa masuk ke kolom komentar, nanti bisa langsung sama Mas Chandra Irawan. Oke? Jadi kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan nanti bisa teman-teman tulis di kolom komentar kawan. Ya, jadi terus terang kemarin ketika kita ngobati pohon loa ini kita tidak merekam karena memang ternyata itu dari banyak pohon itu diserang ketika curah hujan yang cukup lebat kemarin. Itu memang benar-benar diserang banyak. Jadi untuk mengatasi itu memang luar biasa kemarin itu. Dan alhamdulillah dengan ramuan racikan sendiri, penemuan baru Mas Gondrong, ternyata efektif sekali, cacing langsung bisa keluar. Tapi segala sesuatu ada konsekuensinya. Iya. Mungkin cacingnya bisa mati, tapi ada dampak positif dan negatif. Karena kemarin itu sempat kita ngawur, semprot semuanya, ternyata batang yang kecil-kecil, cabang yang baru tumbuh itu ikut pada hangus kebakar. Buat teman-teman bonsai mania, usahakan ketika kita memproses pohon loa hindari di musim hujan yang paling lebat, karena di situ memang cenderung kelembapan itu akan terus menerus dan mengundang penyakit. Salah satunya yaitu cacing pohon. Ya mungkin kita belum bisa untuk menunjukkan cacingnya seperti apa bentuknya, tapi mungkin teman-teman penghobi loa mungkin pasti pernah mengalami pohonnya kena serangan cacing itu. Ya memang yang diserang yang pertama itu adalah kambiumnya. Nah, kemudian lama-kelamaan kulit itu akan mengering, kemudian mengelupas. Nah itu yang nggak kelihatan adalah itu. Jadi teman-teman pasti tahulah kalau misalkan memang hobi dengan bonsai loa.
kurangi kalau memang dirasa terlalu berat. Oke kawan, ini di sini agak kosong dan dari bawah ini ada cabang, kita mau memanfaatkan untuk sambung susu. Jadi kita coba saja berhasil dan tidaknya, ya nanti teman-teman bisa mengikuti video ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya sekarang dan nanti bisa mengikuti perkembangan dari bonsai loa ini. Oke. Oke, seperti biasa ini kita kasih luka sedikit saja, tidak usah banyak-banyak. Nah, seperti ini, kemudian kita lepaskan. Di sini juga kasih luka sedikit saja, hanya untuk memancing kambiumnya. Nah, setelah itu kita tempelkan, kemudian ikat Pakai rafiah Mas. dengan rafiah. Kalau Mas Gondrong bilang itu jangan sampai tertinggal, ini ciri khas pemula. Kita langsung ikat saja. Sudah berhasil, ini lancar, kemudian ini sudah nempel. Nanti lama-kelamaan ini sedikit-sedikit nanti kita kelupas seperti cangkok. Setelah itu baru kita potong. Ambil satu, terus Nanti kita setek kawan. yang tersayangkan di sini. Ini dulu pernah ada cabang, terus ternyata setelah dipotong kena penyakit yang namanya cacing pohon, di sini mati. Ini bisa diperlihatkan Mas Hendra. Nah ini dampak dari cacing pohon, sampai seperti ini lukanya. Jadi ini masih berharap cemas, semoga dari titik-titik tertentu antara daerah sini nanti ada yang membantu ya, untuk tumbuh baru, cabang baru. Dan ini sebagian juga sudah ada yang bisa mulai kita potong, karena sudah dirasa cukup untuk 1, 2, 3. Ini sudah cukup karena ukuran cabangnya sudah sejempol kaki dan anak cabangnya sudah seukuran jari kelingking. Saya rasa sudah cukup, dan di sini harus kita potong. Maaf kawan, ini juga bisa untuk si kambing, tapi bukan kambing congek. Kambing betulan. Karena Mas Gondrong ini memang punya ternak kambing kawan. Daripada kesana kemari pusing nyari kompos, mending kita pelihara 5 atau 6 ekor kambing. Udah lumayan cukup untuk Memupui suplai pupuk. Ya demikianlah video pada kesempatan kali ini kawan. Dan terus terang saja, pengambilan gambar pada kali ini itu kita lakukan malam-malam sambil nunggu sahur kawan. Sambil nunggu sahur, karena ini mumpung di waktu bulan suci Ramadan. Bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, kami dari Putu Bonsai mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Ya, semoga apa yang kita laksanakan bisa menjadi amal ibadah untuk kita semua. Oke? Oh ya, untuk yang satu ini dulu saya pernah janjikan untuk kita Potong. tapi sampai saat ini
kita belum berani untuk potong karena akar ini saya rasa yang masih dominan untuk menyuplai nutrisi ke cabang. Oke, saya rasa cukup sekian dari kami. Sekedar berbagi pengalaman untuk piye carane ben wit iki ketok ganteng, ketok ayu, ketok gemulai, ketok lemes kewes. Oh ya, untuk penutupan meskipun sudah selesai prosesnya, kopi ini dientekake dan tambah fresh pikire. Oke kawan-kawan, mungkin ini yang bisa kami bagi untuk proses pengawatan bonsai loa yang begitu luar biasa ini. Bahan ini luar biasa dengan proses yang sangat panjang, akhirnya sudah selesai dan nanti kita akan tunggu untuk proses selanjutnya. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya. Kemudian yang belum subscribe, langsung subscribe sekarang supaya nanti bisa mengikuti untuk video-video selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.